Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, bagaimana ketentuan perayaan Idul Fitri di masa pandemik, di masa COVID-19? Baik, kembali kepada kaidah di mana seorang muslim harus mengikuti aturan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka ia taat kepada Allah. Lebih-lebih dalam pelaksanaan solat. Maka solat diterangkan, Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah engkau sebagaimana melihat aku solat. Lalu bagaimana tata cara solat Aidil Fitri atau Aidil Adha Rasulullah? Seperti biasa, beliau lebih suka di lapangan. Kemudian beliau menghadirkan segenap jamaah laki-laki dan perempuan, tua, muda, anak-anak, baik wanita haid pun dikumpulkan di lapangan. Walaupun tidak sholat, tetapi mengikuti kegiatan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana situasi pandemi wabah corona atau COVID-19? Tentunya tidak bisa seperti dalam kondisi biasa. Maka Islam menimbang dari sisi manfaat atau mudaratnya. Ketika pandemi seperti ini, ketika kita berada di wilayah yang mengkhawatirkan penularan virus, maka hal itu tidak seperti biasa. Maka ketentuan MUI dari Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020, kaifiat sholat Idul Fitri tahun ini adalah di rumah. Jadi tidak berjamaah. Ketentuannya begitu. Ketentuan bisa berjamaah kalau di daerah itu bebas dari COVID-19. Ketentuan bisa di lapangan atau di masjid kalau di daerah itu bebas dari COVID-19. Namun di beberapa daerah yang berzona merah, yang penularannya cepat, maka ketentuan Fatwa MUI mengajarkan kita untuk sholat di rumah. Oleh karenanya, salah satu konsep yang harus kita taati kembali kepada aturan Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada aturan Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Dalam hal ini ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri tidak di lapangan, ketika itu dikerjakan di rumah karena pandemi, maka alasannya boleh. Lebih-lebih dikembalikan kepada hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, bukan wajib berjamaah, beda dengan sholat Jumat. Maka situasi yang diajarkan, boleh kita mengerjakan sholat di rumah berdasarkan ketentuan dari Fatwa MUI sendiri. Kemudian bagaimana sholat id di masa pandemi? Ya, tata cara sholat id di masa pandemi, karena memang kita sholat di rumah. Apakah hal itu pernah terjadi di zaman sahabat? Ya, Anas bin Malik tidak bisa menghadiri sholat id bersama Rasulullah di lapangan, tetapi beliau mengadakan sholat di rumahnya bersama keluarga dengan budaknya. Bagaimana tata cara sholat id di rumah? Sebenarnya tidak jauh beda, cuman beda di khutbah. Kalau sholat id di lapangan itu ada khutbah, sedangkan sholat di rumah tidak memakai khutbah. Jadi tidak ada yang menjadi khatib, langsung pelaksanaan sholat aja. Itu bedanya di pandemi seperti ini. Jadi pelaksanaan sholat id di rumah bedanya cuman di khutbah. Kalau di lapangan pakai khutbah secara berjamaah, kalau di rumah tidak ada khutbah, tentunya tidak ada khutbah dilakukan oleh khatib. Itu tata caranya. Sedangkan yang lain adalah sama, mengikuti sunnah-sunnah tata cara sholat ala Rasulullah. Diawali dari mandi ketika waktu fajar, kemudian makan sesuatu untuk membatalkan kalau hari itu kita tidak berpuasa, kemudian sholat seperti biasa, dan tidak ada khutbah sebab pelaksanaannya adalah di rumah. Dari MUI sudah mengeluarkan tata cara sholat id di rumah. Itu hukumnya seperti apa? Kalau di rumah dilakukan seperti apa? Maka kembali kepada asal sholat Idul Fitri adalah sunnah. Beda dengan sholat Jumat yang hukumnya wajib dan itu wajib berjamaah. Maka sunnah sendiri lebih ditekankan pelaksanaannya sebenarnya di rumah. Kalau kita berbicara tentang sholat sunnah secara berdiri atau sendiri. Jadi Rasulullah bersabda kepada kita, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha qubura. Hiasilah rumah-rumah kalian
dengan sholat, jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan, illal maktubah, kecuali sholat wajib atau sholat yang biasa 5 waktu dan sholat Jumat, maka ketentuannya berjamaah. Nah, untuk sholat sunnah sendiri lebih baik memang dikerjakan di rumah. Bagaimana sholat Idul Fitri yang biasanya dikerjakan berjamaah? Apakah boleh? Boleh. Karena memang di situasi pandemi COVID seperti ini, Allah pasti mengetahui untuk memberikan rukhsah. Karena kalau itu dilanggar dan kita kerjakan, berarti sama dengan bunuh diri dan mendolimi orang lain. Sedangkan Islam adalah agama yang memperhatikan aspek-aspek keselamatan demi kebaikan umatnya sendiri. Nah, Idul Fitri identik dengan tradisi salam-salaman sungkeman dalam kondisi yang sedang seperti ini. Bagaimana cara mensiasatinya? Ya, karena memang kita sedang social distancing, kembali kepada aturan-aturan yang dikeluarkan Fatwa MUI, maka kalau di daerah itu bebas dari corona, ya nggak apa-apa, silaturahim seperti biasa, kunjung mengunjungi, karena itu merupakan tradisi yang baik yang wajib kita teruskan. Tetapi kalau kita berada di zona merah, maka penerapan social distancing itu perlu. Apakah kita perlu berjabat tangan atau menyambangi orang per orang? Saya rasa tidak perlu, karena memang semua menyadari situasi social distancing lagi diterapkan dalam rangka memutus mata rantai dari COVID-19 atau wabah corona agar cepat usai. Tentunya kalau kita terus melanggar dari social distancing, maka kita akan berkepanjangan menghadapi masalah ini. Yang kita harapkan adalah cepatnya terputusnya COVID-19 dengan cara social distancing. Jadi salam-salaman dihentikan dulu, terutama di daerah zona merah yang cenderung menimbulkan penularan cepat. Bagaimana caranya? Gunakan teknologi, bisa handphone, bisa video call, dan lain sebagainya. Sekarang banyak fasilitas yang memudahkan kita bertatap muka, walaupun tidak secara langsung, tapi bisa melihat fisik masing-masing. Saya sendiri bagaimana rencana merayakan Idul Fitri? Mengikuti himbauan MUI, ketentuannya, maka saya akan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan keluarga dan semua yang ada di sini. Jadi saya akan jadi imam dan makmumnya adalah keluarga saya. Bagaimana perasaannya harus menjalani Idul Fitri tahun ini berbeda? Sedih sudah pasti ya, karena memang sesuatu yang tidak pada biasanya tentunya akan terdapat satu pemandangan yang berbeda. Hal itu akan membuat perasaan kita juga berbeda. Sedih sudah pasti, tetapi ingat, kita harus tetap bersyukur karena tahun ini Ramadan masih menyapa kita. Kita masih bisa beribadah maksimal walaupun tidak semaksimal tahun yang lalu. Kita masih bisa sholat di rumah dan melakukan tilawah Quran, tetap tidak mengurangi rasa sebab kita menyikapi Ramadan dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Seorang mukmin tidak membeli Ramadan dengan suasana, tapi seorang mukmin membeli Ramadan dengan iman. Maka di tengah situasi COVID pandemi seperti ini, kita tetap bersemangat menjalankan ibadah, tetap berburu Lailatul Qadar walaupun di rumah, tetap melaksanakan seperti biasanya walaupun tidak di masjid, tetapi di rumah. Apakah tetap akan ada silaturahmi atau nanti dibatasi hanya dengan keluarga saja? Ya, sementara karena memang saya berada di zona merah, di mana memang diterapkan PSBB juga. Oleh karenanya saya akan membatasi diri untuk sementara tidak dulu bertamu atau menerima tamu. Karena memang itu aturan yang harus saya taati sebagai hamba Allah yang harus mengikuti aturan Allah, Rasul, dan juga pemimpin yang telah mengeluarkan fatwa. Kalau memang ada silaturahim, bagaimana protokol kesehatannya? Ya, karena ini memang social distancing, kan virus ini menyebarnya melalui berkerumun atau ramai-ramai. Maka yang harus kita lakukan kalaupun mau datang, ya kita harus menyediakan beberapa alat yang bisa memberikan ketentuan kepada kita. Kalau tamu itu adalah bebas dari COVID-19, kalau tamu itu adalah tidak membawa penularan wabah corona dengan disinfektan atau dengan sanitizer atau dengan alat yang bisa kita punya. Tetapi untuk menjaga semua itu sebaiknya kita memang membatasi social distancing kepada keluarga saja agar tidak berkerumun. Assalamualaikum.